Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kerajaan Demak. Saya Siti Elsa Aulia Putri. Saya Maulidia Putri Gunawan. Dan saya Nuke Puspita Dewi. Sejarah raja-raja masa kejayaan dan keruntuhannya. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan yang berdiri pada awal abad ke-16 ini didirikan oleh Raden Patah dan mencapai masa kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono. Kerajaan Demak terletak di daerah Demak, Jawa Tengah. Pada awalnya Demak merupakan wilayah kadipaten yang tunduk pada kekuasaan Majapahit. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di bawah kepemimpinan Raden Patah. Dengan adanya peran sentral Wali Songo, periode kepemimpinan Raden Patah adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Sejarah masa kejayaan hingga keruntuhan. Kehidupan ekonomi dikutip dari buku Sejarah 8 Kerajaan Terbesar di Indonesia oleh Siti Nur Aida dan tim penerbit KBM. Kerajaan Demak terletak di pesisir utara Jawa, sehingga sumber ekonomi utama masyarakat Demak adalah perdagangan laut. Tidak adanya kerajaan sahabat di Jawa juga menjadi faktor mengapa kerajaan Demak sangat aktif berdagang di laut. Pada masa kejayaannya, kerajaan Demak menguasai pelabuhan utama seperti Surabaya, Madura, Tuban, Semarang, Jepara, Cirebon, dan Sunda Kelapa. Selain itu, kadipaten-kadipaten di pedalaman seperti Madiun, Madiri, Malang, Pati, dan Pajang juga merupakan sumber utama pertanian dan peternakan sebagai komoditas dagang. Beras Jawa merupakan komoditas penting dalam perdagangan internasional di Nusantara. Raja-raja Kerajaan Demak. 1. Raden Patah berkuasa 1500 sampai 1518 Masehi. Raden Patah merupakan pendiri Kerajaan Demak. Dia adalah putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah memimpin Kerajaan Demak pada 1500 hingga 1518 Masehi. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan peran sentral Wali Songo. Periode ini adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. 2. Adipati Unus berkuasa 1518 sampai 1521 Masehi. Setelah Raden Patah wafat pada 1518, tahta Demak dilanjutkan oleh putranya Adipati Unus 1488 sampai 1521, sebelumnya menjadi sultan. Pati Unus terkenal dengan keberaniannya sebagai panglima perang hingga diberi julukan Pangeran Sabranglor. Dikutip dari buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara 2005, karya Slamet Muljana, pada 1521, Pati Unus pemimpin penyerbuan kedua ke Malaka melawan Portugis. Pati Unus gugur dalam pertempuran tersebut, kemudian digantikan Trenggana sebagai pemimpin ketiga Kesultanan Demak. 3. Sultan Trenggono berkuasa 1521 sampai 1546 Masehi. Sultan Trenggana membawa Kesultanan Demak mencapai periode kejayaannya. Wilayah kekuasaan Demak meluas hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Pada 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin Fatah Hilla atas perintah Sultan Trenggana berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa kemudian diganti menjadi Jakarta atau kemenangan yang sempurna. Kelak Jayakarta berganti nama lagi menjadi Batavia, lalu Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Saat menyerang penarukan Situbondo yang saat ini dikuasai Kerajaan Blambangan Banyuwangi pada 1546, terjadi insiden yang membuat Sultan Trenggana terbunuh. 4. Sunan Prawata berkuasa 1546 sampai 1549 Masehi. Sunan Prawata merupakan putra dari Sultan Trenggono. Suksesi Sultan Trenggana yang berlangsung mendadak akibat kematiannya ternyata tidak berlangsung mulus. Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Seka berupaya untuk menduduki kekuasaan mengalahkan Sunan Prawata yang merupakan putra Trenggana. Sunan Prawata kemudian membunuh Surowiyoto dan menduduki kekuasaan. Akan tetapi karena insiden tersebut menyebabkan surutnya dukungan terhadap kekuasaannya, ia memindahkan pusat kekuasaan Demak ke wilayahnya di Prawoto, Pati, Jawa Tengah. Ia hanya berkuasa selama 1 tahun.
ketika Arya Penangsang, putra dari Surowiyoto, melakukan pembunuhan terhadap Prawata pada 1547. 5. Arya Penangsang berkuasa 1549 sampai 1554 Masehi. Arya Penangsang menduduki tahta Demak setelah membunuh Sunan Prawata. Ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Kaliamat, penguasa Jepara yang dianggap berbahaya bagi kekuasaannya. Hal ini menyebabkan tidak senangnya pada adipati Demak, salah satunya Hadiwijaya dan Panjang. Hal ini menyebabkan dipindahkannya pusat kekuasaan Demak ke Jipang, wilayah kekuasaan Arya Penangsang. Meski begitu, Arya Penangsang berkuasa sampai dengan tahun 1554 ketika Hadiwijaya dibantu oleh Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi, dan anaknya Sutawijaya memberontak melawan Demak. Arya Penangsang tewas dan Hadiwijaya menduduki tahta dengan memindahkan kekuasaan ke Panjang, menandai berakhirnya kekuasaan Kerajaan Demak. Kehidupan ekonomi dikutip dari buku Sejarah 8 Kerajaan Terbesar di Indonesia oleh Siti Nuraida dan tim penerbit KBM. Kerajaan Demak terletak di pesisir utara Jawa, sehingga sumber ekonomi utama masyarakat Demak adalah perdagangan laut. Tidak adanya kerajaan sahabat di Jawa juga menjadi faktor mengapa Kerajaan Demak sangat aktif pedagang di laut. Pada masa kejayaan, Kerajaan Demak menguasai pelabuhan utama seperti Surabaya, Madura, Tuban, Semarang, Jepara, Cirebon, dan Sunda Kelapa. Selain itu, kadipaten-kadipaten di pendalaman seperti Madiun,